Insyaallah ta'ala kita akan masuk pada pembahasan salatut tatawwu' atau yang disebut dengan as-salatun nafilah, salat sunnah. Kata at-tatawwu', ya, kata at-tatawwu' asal maknanya adalah fi'lut ta'at, mengerjakan ketaatan. Kemudian juga dikatakan oleh para ulama, apa arti at-tatawwu'? At-tabarru' bisyai', menyumbangkan sesuatu. Salatut tatawwu' atau disebut dengan salatun nafilah, atau disebut dengan salat sunnah. Ini semua bahasa yang sama. Salat sunnah, salat tatawwu' atau salat apa? An-nafilah. Itu secara bahasa, ya. Artinya fi'lut ta'ah, melakukan ketaatan, atau at-tabarru' bisyai', menyumbangkan sesuatu. Wat tatawwu' syar'an, tatawwu' secara syariat, ismun lima syuri'a ziyadatan 'alal fardhi wal wajibat. Kata tatawwu' secara syariat sebuah nama dari suatu ibadah yang disyariatkan sebagai tambahan dari ibadah wajib. Berbahasa perombo, tambahan ibadah yang wajib, itu disebut tatawwu'. Maka salat sunnah, apa maksudnya para jamaah? Ya, salatut tatawwu' ma zadat 'anis salawatil mafruḍah, salat yang ditambah atas salat-salat yang wajib. Salat yang wajib 5 kali dalam sehari semalam, tambahannya itu disebut salatut tatawwu'. Bahasa jamak-jamaknya salat sunat. Mana? Salat sunat, salat sunnah, ya, atau salatun nafilah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya dari hadis Ubadah bin Samit tentang salat, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khamsu salawatin, 5 salat fil yaumi wal lailah, dalam 1 hari dan 1 malam. Yang wajib itu 5 kali salat, apalagi kalau jadi 50. Yang 5 saja banyak yang bolong-bolong para jamaah, ya apalagi sampai 50. Makanya cocok Nabi Musa alaihissalam suruh Nabi Muhammad minta apa? Minta keringanan, minta diskon para jamaah, ya. Karena ya, yang 5 saja ini banyak orang yang terkadang tidak sanggup melaksanakannya, apalagi sampai 50 kali. Baik. Kemudian mendengar ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam 5 salat yang wajib dalam sehari, sahabat ini kembali bertanya, hal alayya ghairuha, apakah ada salat lain yang wajib selain yang 5 itu? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, la, tidak ada, yakna ara.
illa an tatawwa'a, kecuali engkau menunaikan salat-salat sunnah. Baik. Berarti salat sunnah adalah salat tambahan atas salat-salat wajib. Ahammiyatus salati tatawwu, pentingnya salat-salat sunnah. Yang pertama, as-salatu khairul a'mal wa afdalu ibadatil badaniyah. Salat adalah amalan yang paling utama setelah tauhid. Salat adalah amalan yang paling utama setelah tauhid. Dan ibadah badan yang paling utama. Ibadah badan yang paling utama. Afdalu ibadatil badaniyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Imam Ibnu Majah, istaqimu, istiqamahlah kalian. Perintah untuk istiqamah. Nabi mulai perintahnya dalam hadis ini dengan istiqamah. Kenapa? Akan menjelaskan amalan yang penting untuk kita istiqamah di atasnya. Istaqimu walan tuhsu, kalian tidak sanggup sempurna istiqamahnya. Apa kata Nabi SAW? Istiqamahlah, kalian tidak akan sanggup sempurna istiqamahnya. Arak kita sanggup full istiqamah ta denara para jamaah. Buktinya ada saja perbuatan dosa. Istiqamah itu bukan berarti tidak ada dosa para jamaah. Tapi istiqamah itu adalah bagaimana seseorang tetap berada di atas kebaikan. Ya, meskipun sedikit. Dan dia berusaha menghindari dosa. Yang namanya jatuh dalam dosa adalah suatu ketetapan yang menjadi tabiat manusia. Wa'lamu, ketahuilah, anna khaira a'malikumus salah, sebaik-baik amalan kalian adalah salat. Sebagus-bagus pegawai Anda adalah salat. Sebagus amalan kalian adalah salat. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, afdalul ibadatil badaniyah as-salah. Afdalu ibadatil badaniyah as-salah. Ibadah badan yang paling utama adalah salat. Abu Sayyaf, ibadah si gawina isi awak tanene si paling bagus adalah salat. Salat. Pak Ahmad, jelas? Ibadah apa sih paling bagus? Ibadah awak no? Salat. Ibadah badan yang paling utama adalah summal qiraah, kemudian membaca Quran. Summa dzikir, kemudian berzikir. Summa du'a, kemudian ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ibadah badan yang paling utama nomor 1 salat, kemudian baca, kemudian kemudian berdoa. Apa sih paling utama Abu Sayyaf? Doa. Ulang nih aja. Ulang Abu, ulang. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan
ibadah badan. Tuang pikiran ibadah badan. Ibadah awak. Ibadah awak. Si paling utama nomor satu nomor 2 baca Quran, nomor 3 az-zikr berzikir, nomor 4 summa doa berdoa. Ulang Pak Ahmad, salat. 2 baca Al-Quran. 3 zikir. Terus 4 berdoa. Ndak kena sikir aja. Ya, jangan mengatakan sikir tapi zikir. Nah, baik. Jadi ibadah awak yang paling utama, ibadah badan yang paling utama apa Bu Sayap? Ibadah awak yang paling utama adalah salat. Nah, tama wah ilmu. Tama udah masuk ilmunya para jamaah. Baik. Kemudian pentingnya salat yang kedua. Ar-rif'atu fil jannah bi kasratit tatawwu'. Kedudukan yang tinggi di surga dengan memperbanyak salat sunnah. Kalau kita menginginkan derajat yang tinggi di dalam surga Allah, salah satu resepnya, salah satu kiatnya adalah dengan kasratut tatawwu', memperbanyak salat sunnah. Dalilnya adalah hadis Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sal wahai Rabi'ah, mintalah." Ini kata Nabi kepada sahabat Rabi'ah, pengendeng, silahkan engkau meminta. Fakultu as'aluka murafaqataka fil jannah. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku meminta menjadi pendampingmu di surga. Wahai Rasulullah, tiang mele rapat kanca pelungguh li surga. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Awa ghaira dzalik, apakah ada permintaan yang lain? Arak ke pengendeng pe si lain no. Apa jawabannya? Huwa zak, cuman itu saja wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fa'inni ala nafsika bikasratis sujud, bantulah aku untuk memenuhi permintaanmu dengan memperbanyak sujud. Artinya memperbanyak salat. Lihat apa ganjarannya, dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Abu Sayyaf, lamun temele rapat lengan Nabi le surga, teluik-luik salat. Beka lamun nanti nawah salat je bengumbiang gua gen rapat lengan Nabi. Kalau tidak pernah salat, bagaimana dia akan dekat dengan Nabi sallallahu. Semakin banyak salat kita berdasarkan hadis ini, maka semakin dekat kedudukannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadis Thauban, dalam hadis Thauban radhiyallahu anhu, annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an 'amalin yudkhiluhul jannah. Beliau bertanya tentang amalan yang dengannya dia masuk ke dalam surga.
beliau anak mama ngaran Sauban. Ini nama sahabat. Aran Sauban teh nih. Ara? Ndara. Ya. Sauban. Baik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Alaika bikasratis sujud." Hendaklah engkau memperbanyak sujud, subhanallah. Hendaklah engkau memperbanyak sujud. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'aka Allahu biha darajah. Tidaklah engkau sujud karena Allah dengan satu sujud, melainkan Allah akan mengangkat bagimu satu derajat. Wa hatta anka biha khati'ah, dan Allah akan menggugurkan satu dosamu. Nah, sudah berapa tahun kita sholat ini para jamaah? Dan mudah-mudahan sholat kita ini diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Satu sholat, satu derajat diangkat. Satu sholat, satu dosa digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang menginginkan ampunan dosa, derajat yang tinggi, maka hendaklah dia memperbanyak sujud, memperbanyak sholat sunnah. Taib yang ketiga, di antara ahammiyatu salati tatawwu, pentingnya sholat sunnah, jabrun naqsi fil faraid, menutup kekurangan pahala pada sholat wajib. Menutup kekurangan pahala sholat wajib. Nah, itu yang ketiga. Dari Ammar bin Yasir, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajul la yansarifu min salatihi, seseorang itu selesai dari salatnya, wa ma kutiba lahu illa usyruha, tidaklah tercatat pahalanya kecuali 1/10. Allahu Akbar. Selesai sholat dapat berapa? 1/10. Apa kenapa? Saya bagi 10. Ya, sedikit sekali. Autusuha, atau au sumunuha, au sub'uha, atau au sudusuha, atau 1/5, au rubu'uha, 1/4, au sulusuha, 1/3. Yang terakhir kata Nabi, au nisfuha, atau setengah. Setengah, alhamdulillah para jamaah. Banyak sudah setengah itu. Ya, tapi kalau dapat 1/10, masya Allah. Ini keadaan manusia dalam sisi pahala selesai sholat. Abu Sayyaf, ini penjelasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang kondisi pahala manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini kondisi pahalanya. 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, setengah. Kita semua, kita ini termasuk dalam hadis ini. Entah 1/10-nya, bisa jadi 1/8-nya, bisa jadi 1/7-nya. Alhamdulillah kalau dapat setengah. Masya Allah. Lagu uli-uli mau dosa ngumpi tanah. Sholat tapi dosa tidak dapat. Kenapa? Ria. Pulang bukan dapat pahala, dosa. Sum'ah, ujub, bukan dapat pahala, tapi yang dia dapatkan adalah dosa. Padahal dia sholat. Ada orang yang sholat dapat dosa. Kenapa? Mencuri dalam sholatnya. Makanya Allah katakan, fawailul, celaka bagi orang-orang sholat.
Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka orang-orang yang lalai dari salat mereka. Lalai dalam rukunnya, enggak ditunaikan dengan baik. Bersucinya enggak baik. Bukan dapat pahala, tapi dapat dosa. Nah, makanya pentingnya kita perhatian terhadap salat kita. Kemudian juga Nabi SAW mengatakan, awwalu ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamah min a'malihimus salah. Amalan yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salat. Nah, ingat ini para jamaah. Kalau munta milih baju salat, ingat amalan pertama kali dihisab adalah salat. Yaqulu rabbuna lil malaikah, Allah mengatakan kepada para malaikat, unzuru fi salati abdi atammaha am naqasaha. Lihatlah salat hambaku, apakah dia sempurnakan atau dia kurangi. Para jamaah, ini perintah Allah kepada malaikat. Apa perintah Allah? Lihat hamba-hamba yang salat nih, kita sempurna atau tidak salatnya. Abu Sayyaf ya padam salat, ya menghayal salat, catatnya si malaikat Abu. Abu Sayyaf pira mau na seperbalu. Abu Sayyaf sepertujuh. Dicatat sama malaikat. Fa in kanat tammah kutibat lahu tammah. Kalau sempurna dicatat sempurna. Wa in kana lahu intaqasa minha syai'an. Kalau pahalanya kurang, unzuru hal li 'abdi min tatawwu'in. Lihatlah apakah ada salat-salat sunnahnya. Kita na arak ke salat-salat sunnahna. Fa in kana lahu tatawwu'un qala atimmu li 'abdi faridatahu min tatawwu'ihi. Kalau dia punya pahala salat sunnah, apa kata Allah Azza wa Jalla? Sempurnakan bagi hambaku salat wajibnya dari pahala salat sunnahnya. Ini fungsinya salat sunnah. Apa fungsinya Bu? Menyempurnakan pahala salat wajib. Jelas Pak Ahmad? Jelas. Abu Hasim jelas ke? Oh, jelas insyaallah. Baik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian kita akan masuk kepada pembahasan berikutnya, aqsamu sholatit tatawwu. Macam-macam salat sunnah. Nah, tapi ketahuan li pelungguh mangkin niki. Tiang yang bertanya, berapa macam salat sunnah Pak Ahmad? Bismillah. Ke jana. Hah? Salat sunnah tidak macam. Oh, beda macam nah. Luwe enggak itu mah tuh dulu. Luwe deka. Sai kan je luwe ke pira itu kan tuh dulu. Enggak Abu Sayyaf teh ketuan. Abu Sayyaf pira luwe salat sunnah. Pira macam nah. 12 ke jana ntar tak ada. Abu Sayyaf menjawab salat sunnah 12. Hitung Abu. Saya sebelum sholat maghrib. Sebelum sholat maghrib ke jana. Ilallah. Malik ke. Setelah sholat maghrib. Ilallah. Sunat mal. Oh, sunat mal deh ke. La ilaha illallah. Salat sunnah itu ada dua macam. Tatawwu'un mutlak
wa tatawwu'un muqayyad. Salat sunnah mutlak dan salat sunnah muqayyad. Pira Bu? Dua. Salat sunnah apa? Mutlak. Salat mutlak. Kanca salat muqayyad. Nah, pira Pak Ahmad? Pira lu ya? Dua, saya. Sunnah mutlak dan sunnah muqayyad. Baik. Yang pertama, tatawwu'un mutlaq wa huwa alladhi la sababa lahu wa la hasra lahu wa la li'adadin raka'atil wahidati min. Salat sunnah mutlak adalah salat sunnah yang tidak ada sebabnya. Kapanpun kita mau salat sudah tanpa ada sebab. Kemudian tidak ada batasan rakaatnya. Jelas para jamaah? Tidak ada batasan rakaatnya. Walahu an yanwiya adadan walahu alla yanwiyahu. Boleh berniat jumlah tertentu dan boleh tidak berniat jumlahnya. Yang penting dia berdiri salat Jelas para jamaah? Niki namanya salat sunnah enggak ada sebabnya, tidak ada jumlah batasan rakaatnya, boleh berniat rakaat tertentu dan boleh tidak berniat rakaat tertentu. Cukup niat salat. Perhatikan kata Imam Nawawi rahimahullahu taala. Apa kata Imam Nawawi? Idza syara'al musalli fi tatawwu'in wa lam yanwi adadan. Jikalau seseorang yang mulai salat sunnah walam yanwi adadan, dia tidak berniat jumlah rakaat tertentu. Allahu Akbar, tak ada niat. Tidak ada niat mau salat 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Falahu an yusallim min rakaah, boleh dia salam pada 1 rakaat. Boleh disalam 1 rakaat. Walahu an yazid fayaj'aluha rak'ataini aw thalathan aw 10 aw 100 aw 1000 aw ghairu dzalik. Boleh dia tambah lagi 2, 3, 10, 100, 1000 atau yang lainnya. Ini namanya salat apa? Sunnah mutlak. Merebasan tanu sesanggup salat be. Ya. Pira aja kuata. Berapa saja yang kita mampu salat, ini namanya salat apa? Sunnah mutlak. Dan ini yang dipraktekkan oleh orang yang menunggu khatib datang ketika salat Jum'ah. Nah, kalau salat sunnah rawatib sebelum Jumat tidak ada. Tapi ini yang dipraktekkan kapan? Sebelum khatib naik ke atas mimbar. Walau shalla adadan la ya'lamuhu thumma sallam. Kata Imam Nawawi, jikalau seseorang salat dengan jumlah yang dia tidak tahu, yang penting salat sahha bila khilaf, salatnya sah tanpa ada perbedaan pendapat. Nah, berarti salat sunnah mutlak ini tidak wajib adanya niat jumlah rakaat. Tapi kalau qobliyah zuhur kan berapa? 4. Saya ingin qobliyah zuhur, dalam hatinya ingin qobliyah zuhur 4 rakaat. Itu niatnya. Tapi kalau mutlak tidak harus ada niat berapa jumlah rakaatnya. Ini yang disepakati oleh para ulama madhab Syafi'i, ya, wa nassa alaihi asy-Syafi'i, dan juga diterangkan oleh Imam Syafi'i. Jelas para jamaah? Taib. Kemudian dalilnya, ya, hadis riwayat Abu Dzar, riwayat Imam Ahmad.
annahu shalla adadan katsiran. Beliau salat jumlah yang banyak. Ya, Abu Dzar pernah salat rakaatnya luwih banyak. Faqala lahu al-Ahnaf ibn Qais. Ahnaf ibn Qais bertanya kepada dia. Jadi diperhatikan betul sama Ahnaf ibn Qais ini Abu Dzar salat. Kalau salatnya mana? Banyak sekali salatnya. Selesai salam, hal tadri in sarafta ala syaf'in aw witrin? Apakah engkau tahu jumlah rakaat salatmu ganjil atau genap? Jadi berketahuan ini para jamaah, sahabat berketahuan tiba sahabat. Sahabat bertanya kepada sahabat yang lain, apakah engkau tahu jumlah rakaatmu sekarang ini genap atau ganjil? Qala illa akun adri fa innallaha yadri. Ya, mudah madik jawaban, mudah jawabannya, simple, sederhana. Kalau aku tidak tahu, Allah yang tahu, katanya. Ya, jadi jawabannya kalau aku tidak tahu, Allah yang tahu. Inni sami'tu khalili Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abul Qasim bersabda, ma min 'abdin yasjudu lillahi sajadatan illa rafa'ahu Allah biha darajah wa hatta anhu biha khati'ah. Tidaklah seorang hamba sujud dengan sebuah sujud melainkan Allah akan mengangkat dengannya satu derajat dan akan menghapuskan dengannya satu dosa. Yang penting ini yang penting dapat apa? Satu derajat setiap sujud dan satu pengampunan dosa setiap satu ya. Ini menunjukkan apa para jamaah? Bolehnya ya salat sunnah mutlak. Sunnahnya salat mutlak tanpa harus ada jumlah batasan rakaat, tanpa ada sebab, tanpa harus berniat rakaat tertentu. Nah, baik. Al-afdal an tusalli rak'atain. Yang paling utama cara salat sunnah mutlak ini adalah 2 rakaat 2. Ini cara yang utama, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Baik. Perhatikan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul laili wan nahari masna masna. Salat malam dan siang hari itu 2 rakaat 2 rakaat. Abu Hanifah, apa kata pendapat beliau? At-taslimu min rak'ataini aw arba' fi salatin nahar sawa'un fil fadilah wa la yazidu ala dzalik. Abu Hanifah apa mazhabnya? Salat di siang hari boleh salam pada 2 rakaat, boleh salam pada 4, pahalanya sama. Kata beliau apa? Salam pada 2 rakaat dan salam pada 4 rakaat berarti 1 kali salam. 4 rakaat 1 kali salam atau 2 kali salam, ini pahalanya sama. Baik. Salat sunnah yang kedua apa namanya? Abu? 1, 2. 2 kak. Sebutang itu juga kape ya. Suat apa kearana? Oh, wah, saya 2. Apa ke? No? Ilah. Sunnah muqayyad. Ulang Abu. Muqayyad. Kadang agak lolosan sekejap ini para jamaah. Salat sunnah muqayyad. Ulang pira luwek nah. 2. Sai. Salat muqayyad. 2. Salat mutlak. Alhamdulillah. Apa Allah ya para jamaah. Baik. Yang kedua at-tatawwu'ul muqayyad. Wa hiya as-salawatul lati warada an-nassu bi masyru'iyyatiha.
yaitu salat-salat yang datang dalil tentang pensyariatannya, yaitu salat-salat wahiyas salawatul lati waradan nassu bimasyru'iyyatiha, salat-salat yang datang dalil tentang pensyariatannya, ada sebabnya, ada waktunya, ada jumlah. Nah, ini perhatikan para jamaah, ada sebabnya, ada jumlah rakaatnya, apa terus? Ada waktunya. Contoh yang ada sebabnya, tahiyatul kanggo KPT tahiyatul masjid pin balik bayar. Ya, tidak boleh tahiyatul masjid di rumah. Kenapa? Salat tahiyatul masjid itu ada sebab. Ketika masuk ke dalam, ini namanya as-salawatu zawatul asbab, salat-salat yang punya sebab. Contoh lain, salat sebabnya kapan? Ketika terjadi gerhana. Ustadz, yang kusat gerhana nenek, lagu ya narak gerhana. Ya pengen salat gerhana, tapi gerhana nggak ada. Ya. Kemudian jumlah rakaat. Ya. Salat gerhana berapa rakaatnya? 2. Rukunya berapa? 4 kali. Ustadz, bau ke 4 rakaat gerhana no. Ya jangan. Karena Nabi mencontohkan 2. Ini namanya salat sunnah apa? Muqayyad. Ada sebab, ada batasan rakaat. Kemudian waktu. Mana yang kaitannya dengan waktu? Salat sunnah rawatib. Kapan dilakukan? Ketika masuknya waktu salat atau setelah ditunaikannya salat fardu. Makanya dikatakan ada qabliyah dan ba'diyah. Nah, yang disebutkan oleh Abu Sayyab tadi itu adalah salat sunnah as-sunanur rawatib. Perhatikan, at-tatawwu'ul muqayyad, macam-macam salat sunnah muqayyad. 1, as-sunanur rawatib, salat sunnah wahiyas sunanut tabi'ah lil faraidil khams. Ini namanya. Apa nama salat sunnah rawatib? Salat sunnah yang mengikuti salat wajib yang 5 waktu. Nah, salat sunnah yang mengikuti salat wajib yang 5, itu namanya salat apa? Salat sunnah rawatib, Abu. Salat sunnah yang mengikuti salat wajib yang 5 waktu. Baik. Wa min hadhihi sunan ma yataqaddamu 'ala al-fara'id wa tusamma sunnah qabliyah wa minha ma yata'akhkharu anha wa tusamma sunnatul ba'diyah. Ada yang didahulukan sebelumnya disebut qabli, ada yang dilakukan setelahnya disebut apa? Ba'diyah. Perhatikan para jamaah, apa hikmahnya, apa rahasianya? Wa fi dzalika ma'nan latifun munasib. Kenapa ada qabliyah dan kenapa ada ba'diyah? Para ulama menjelaskan, ya, kenapa ada salat qabliyah dan kenapa ada ba'diyah. Amma fit taqdim fali anna an-nufus lishtighaliha bi asbabid dunya takunu ba'idatan an halil khusyu' wal hudur allati hiya ruhul ibadah, fa idza quddimat an-nawafil al fara'id ansat an-nafsu bil ibadah. Perhatikan, hati kita ini, jiwa-jiwa kita ini kebanyakan sibuk dengan dunia. Itu alasannya. Sehingga dia jauh dari khusyuk, jauh dari hadirnya hati ketika sholat, yang merupakan ruhnya sholat. Maka ketika didahulukan sholat sunnah atas sholat wajib, ansatin nafsu bil ibadah, maka itu yang menjadikan dia untuk lebih semangat beribadah. Kayak jadi apa? Muqaddimah. Baik.
Wa amma ta'khiruha anha falamma taqaddama min anna an-nawafil jabiratun li naqsil fara'id fa idza waqa'a al-fardu nasaba an yaqa'a ba'dahu ma yajburul khalal alladhi yaqa'a fi. Adapun salat sunnah ba'diyah, apa tujuannya? Untuk menembel ibadah-ibadah salat wajib yang kurang. Ini penjelasan para ulama kita. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, silakan azan ya. Silakan azan dulu para jamaah.